Apakah hidup kamu isinya bekerja dan bekerja saja? Banyak orang beranggapan kalau bekerja terlalu banyak bisa berdampak buruk pada kesehatan. Tapi apa yang sebenarnya tidak sehat juga nggak jelas. Apakah bekerja dalam waktu yang panjang bisa meningkatkan resiko kesehatan, atau hal lain seperti misalnya keharusan untuk bekerja? Sebuah survei menemukan yang meningkatkan resiko kesehatan bukan jam kerjanya yang panjang, tapi adanya paksaan yang membuat seseorang harus bekerja. Anehnya, orang yang waktu kerjanya panjang tapi menikmatinya justru terlindung dari resiko kesehatan yang parah. Apa bedanya? Mungkin bedanya, orang yang terpaksa bekerja dalam waktu yang panjang kesulitan secara psikologis untuk memisahkan dirinya dengan pekerjaan. Alhasil, pikiran soal pekerjaan yang terus-menerus dilakukan, ditambah lagi soal stres, kecemasan, dan bahkan sulit tidur, semua ini yang berdampak buruk pada kesehatan. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas bagaimana bila hidup kita isinya bekerja dan bekerja saja. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Work Life with Adam Grant yang berjudul When Work Takes Over Your Life dan diolah dari berbagai sumber. Selama ribuan tahun, ada perbedaan antara kehidupan pribadi dan kehidupan profesional. Orang pada zaman dulu bekerja di ladang di saat matahari terbit hingga matahari terbenam. Tapi ketika zaman industrialisasi membawa mesin dan listrik, tiba-tiba saja produktivitas semakin meningkat, dan batas antara bekerja dan kehidupan pribadi semakin tipis. Apalagi di era sekarang, di mana kita bisa bekerja dari mana saja. Artinya, batas antara bekerja dan kehidupan pribadi semakin buram. Kita bisa saja sudah pakai piyama dan berada di tempat tidur, tapi kita masih membalas WhatsApp soal kerjaan. Nggak aneh jika di zaman sekarang banyak orang mengeluh kalau mereka mengalami burnout. Ada orang yang bekerja sangat keras tapi tidak bahagia. Nah, mereka punya risiko yang lebih tinggi untuk mengalami penyakit jantung dan diabetes. Tapi ada tipe workaholic yang lain. Mereka merasakan adanya paksaan dan sedikit rasa bersalah apabila tidak bekerja. Tapi di sisi lain, orang itu juga sangat mencintai pekerjaannya. Mereka adalah orang yang bersemangat dalam bekerja, terlibat secara penuh dan menemukan makna atas apa yang dikerjakannya. Tapi tetap saja, jika dilakukan secara berlebihan, maka hal ini juga bisa berdampak buruk pada kesehatan. Nah, apa yang membuat seseorang bekerja hingga larut malam? Kenapa bekerja 8 jam di kantor seakan nggak cukup? Mungkin jawabannya karena kita tidak bisa bilang tidak. Misalnya, ketika kita bekerja, lalu tiba-tiba dipanggil ikut meeting. Tiba-tiba diminta mengerjakan hal lain yang katanya urgent. Ditambah lagi email yang menumpuk dan sebagainya. Semua interupsi ini walaupun terlihat sebentar, tapi lama-kelamaan kita jadi tidak bisa mengerjakan tugas yang benar-benar penting. Alhasil, kita jadi bekerja larut malam, bekerja di luar jam kerja, bekerja di akhir pekan, dan sebagainya. Mungkin saja bukan karena pekerjaannya yang terlalu banyak, tapi tidak banyak pekerjaan yang selesai karena begitu banyak interupsi dan gangguan. Perlu dipahami, bekerja itu butuh fokus, dan setiap kali fokus kita buyar, kita perlu waktu untuk kembali ke momen fokus. Lalu ketika kita sudah mulai fokus, tiba-tiba saja mulai interupsi lagi, begitu seterusnya. Hingga pada malam hari, kita baru bisa fokus mengerjakan tugas yang benar-benar penting. Penting juga untuk dipahami kalau setiap permintaan yang berhubungan dengan pekerjaan tidak harus dijawab saat itu juga. Jika tidak terlalu penting dan mendesak, bisa kok ditunda hingga esok hari ketika jam kerja. Jadi kita sendiri juga harus punya batasan yang sehat antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadi, ada dua tipe orang yang mengambil pendekatan yang berbeda, integrator dan segmentor. Integrator adalah mereka yang mengaburkan batas antara bekerja dan kehidupan pribadi. Mereka percaya kalau hidup itu harus fleksibel dan terbuka akan perubahan. Itulah kenapa mereka merasa tidak perlu untuk membedakan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Alhasil, mereka cenderung menerima apabila bekerja di luar jam kerja, mengambil proyek tambahan, hingga multitasking untuk mencapai tujuan. Di
Di sisi lain, ada orang dengan tipe segmentor. Mereka justru memilih adanya batasan yang tegas antara kehidupan pribadi dan bekerja. Bagi mereka, penting untuk membedakan keduanya dan fokus pada satu hal di satu waktu yang berbeda. Mereka cenderung jarang bekerja di luar jam kerja, mengambil proyek berlebih, atau multitasking. Mereka lebih suka mengerjakan satu proyek hingga selesai sebelum pindah ke proyek lain. Nah, dari kedua tipe ini, mana yang lebih baik? Jawabannya tergantung. Integrator dan segmentor punya kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Pendekatan terbaik tergantung dari preferensi pribadi dan gaya kerjamu. Nah, ada beberapa faktor yang perlu kamu pertimbangkan sebelum memilih tipe yang cocok. Pertama, kepribadian. Apakah kamu adalah orang yang fleksibel dan mudah menerima perubahan? Atau kamu adalah orang yang lebih memilih struktur dan rutinitas? Seorang integrator cenderung lebih spontan, sedangkan segmentor lebih suka punya jadwal yang teratur. Kedua, beban pekerjaan. Apakah pekerjaan kamu sekarang punya beban kerja yang tinggi atau banyak tuntutan? Jika iya, maka integrator mungkin pilihan yang lebih tepat. Karena kamu jadi lebih mudah untuk mengatur berbagai tugas sekaligus dan berpindah antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Sedangkan segmentor mungkin saja kewalahan dengan begitu banyak tanggung jawab. Ketiga, nilai yang kamu anut. Apa prioritas hidupmu? Apakah kesuksesan finansial atau punya banyak waktu dengan keluarga? Jawaban ini akan menentukan bagaimana kamu melihat kehidupan profesional. Jika kamu merasa kalau kehidupan pribadi merupakan prioritas di atas segalanya, maka segmentor mungkin pilihan yang pas. Karena dengan punya batasan yang jelas, kamu jadi bisa punya waktu yang lebih banyak bagi kehidupan pribadimu. Namun jika kamu memilih karir dan bersedia untuk berkorban, maka integrator mungkin pilihan yang lebih tepat. Perlu dipahami, tidak ada pilihan yang benar atau salah. Semua tergantung pendekatan mana yang cocok buat kamu. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.